Ini dong. Oke. Bapak Silakan. sambil kerja. Hafiza Ananda, Parca Fahrija, Siti Maharani, Gilang Rinaldi, Dea Rizka. Tunjukkan. Oke, Gilang. Terima kasih. Dibuka ya. Langsung dibuka ya. Ya. Parca. Iya, Pak. Oke. Lagi dibuka, Pak. Ya, Parca silakan. Oke. Hafiza Ananda juga. Oke. Mana Dea Rizka? Oke. Oke. Ya, silakan diopkan. Kemudian Dara Chania Azizi, Cahaya Suci, Nurul Hanifah, Fadia Anissa, Nurhaliza Rahma. Kalau Saya pakai laptop. Iya, pakai laptop ya. Oke, nggak apa-apa. Cahaya Suci, oke, silakan. Nurhaliza Rahma, oke. Siti Maharani juga oke. Tasya Dwi Harini, Dea Rizka Ananda. Ini sudah saya disebut ya. Nah, kemudian Fitria Simatupang, Raisa Amini, Cindy Rosilawati, Hoirunisa, Dara Chania Azizi. Pak, saya pakai laptop, Pak. Ya, siapa tadi yang pakai laptop? Darah, Pak. Sarah. Ya, sudah. Kalau laptop nggak Saya apa-apa. juga Pak pakai laptop. Siapa ini? Dia Pak. Iya, silakanlah. Yang pakai laptop aman. Udah, oke. Kemudian, ya, Ika Putri Salsabila, Trisofi Tamara, Syakila Sofi, Rizka Salwa, Nur Rahma Hayati. Siapa Nur Rahma Hayati? Saya pakai laptop Pak. Pakai laptop, Trisofi. Oke, saya Sofi juga. Jadi kalian kalau pakai laptop bisa ya melihat langkah-langkah yang saya kasih nanti ya. Nggak kesulitan kan? Insya Allah Pak. Ya, silakan. Di-off-kan Nur Rahma, oke. Tasya, Ika Putri Salsabila, Rizka Salwa juga, oke. Kemudian Dania Ayu. Dania Ayu. Wah, ini balik ke belakang ya. Namira Zulaika, Novi Aulia, Fatan Ghali. Oke, Novi Aulia, oke. Cindy Rosilawati, oke. Kemudian siapa yang belum saya panggil? Reza Amini udah tadi ya. Saya, Pak. Siti Faradita, mana? Ziad Nazri. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Siti Maharani. Ini, Pak. Mana? Oke, Siti Faradita. Thank you. Karnawati Nasution udah tadi? Udah ya. Ahmad Hussein. Coba tunjukkan di depan kita. Desktop Anda. Iya. Oke, terima kasih Karnawati. Ini enggak jelas saya melihatnya ya. Tapi saya lihat itu SPSS. Ahmad Hussein, Jihad Nazri. Mana desktop ini? SPSS-nya. Nova Vira juga belum. Laptopnya dipakai, Pak. Kamu Ini, Pak. Zoom-nya lewat laptop gitu, Hussein? Enggak, lewat ini HP. Maksudnya laptopnya kemarin minjem sama teman, Pak. Bukan laptop sendiri. Ya. Tapi ketentuan kita kan harus ada laptop. Iya, Atau Pak. Cuma kan nggak tahu kalau larinya pakai laptop itu kan, Pak. Jadi diambil teman saya, mau dipakai. kita harus pakai laptop. Dari hari ini sampai seterusnya itu pakai laptop. Atau setidaknya kamu di depan temanmu yang ada laptopnya. Ahmad Hussein. Ya, itu ketentuan kita kemarin. Mana tadi nih, Jihad Nazrin? Ini, Pak. Oke, silakan di-off kan. Ahmad, ya Ahmad Hussein udah tadi. Siapa lagi yang belum saya panggil nih?
Udah ya, Cindy Rosilawati udah ya. Oke, saya rasa udah semua. Kelas saya log, sudah ada 33 orang yang join. Ada satu senior kalian, namanya Lucy Warman Hasibuan. Ya, kalian sudah kabari dia nggak ya? Nur Aziza Yolanda, oke, silakan ya, di-off-kan. Iya, Pak. Di grup ada, Pak. Abang itu. Terus? Nggak tahu, Pak. Nggak masuk-masuk. Kalau begini terus, ini saya nggak bisa terima ya kalau nggak hadir di kelas kita. Alasannya tabrakan dengan jam yang lain. Ya, silakan cari kelas yang lain, jangan kelas saya kalau memang tabrakan begitu ya. Oke lah, supaya kelas kita tidak terganggu dengan hal-hal yang yang tidak mendukung suasana hati, lebih bagus kita langsung saja ke materi hari ini. Oke. Saya siapkan dulu. Muhammad Galib Rambe di sini ya. Muhammad Galib, Iya, Pak. Kelas 10 ini, ya, Pak. mana dia? Belum masuk ke kelas ya? Telat ya? Catat ya? Iya, belum masuk. Muhammad Galib Rambe. Oke. Saya minta satu orang simulasikan lah ya. Di Ahmad Tanjung di sini. Kamu tadi Ahmad Hussein itu ya? Aku nggak bisa pulang. Iya, Pak. Saya Malusin Tanjung, Pak. Siapa ini? Ini Dea Rizka. Dea Rizka Ananda. Dea Rizka Ananda mana? Dea Rizka Ananda. Iya, Pak. Kamu sama siapa? Sama teman, Pak. Teman kelas saya juga? Iya, Pak. Oke. Namira sama Hafiza. Coba tunjukin di desktop kamu ininya. SPSS kamu. Kamu nggak bisa share screen ya. Oke. Saya Namira pula lagi jadi. Di mana tadi? Dea Rizka Ananda. Kamu lihat nggak nilai yang saya kasih ke kamu berapa? Coba kamu buka tugas kamu yang minggu lalu. Yang saya minta Anda membagikan berat badan mana ya? Tugasnya saya coba buka lagi. Untuk dipahami teman-teman yang lain bahwa tidak semuanya nilainya maksimal kemarin. Meskipun memang pada akhirnya tabel yang Anda tampilkan itu hampir semuanya sama ya. Yang risiko itu berapa, yang tidak berisiko itu berapa, itu sama memang. Tapi nilai akhir yang saya amati itu bukan hanya tabel itu, tetapi tampilan dari SPSS Anda. Saya buka. Oh, ini ya, dia nggak sama nanti. Coba lihat mana tugas yang minggu lalu. Dari mana lihatnya? Ya, buka SPSS-nya. Mana SPSS tugas kamu minggu lalu? Filenya. Coba itu dibuka. Tugas saya belum ada di laptop, Pak. Hah? Tugas saya belum ada di laptop. Kemarin saya ngerjakannya di warnet gitu, Pak. Iya, kamu buka e-learning kamu. Ini connect nggak ke internet ini? Laptopnya? Bisa, Pak. Bentar ya, Pak.
Oh, jadi lama kita ya. Oke. Ya, biar nggak lama kali, ya udahlah. Dia Rizka Ananda ya. Saya pun tidak, saya share screen aja deh yang minggu lalu ya. Jadi, sebagian dari kalian itu, saya ini ya. Ya, nampak ya di layar kalian. Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nampak, Pak. Minggu lalu itu ini tugasnya. Oke, ini nggak ada ini ya. Ini saya yang buat ini. Ini ya ini kemarin ya Mirna dan lain-lain ya. Coba kalian perhatikan yang sebagian dari kalian itu tidak mendapat nilai maksimal karena pertama dia lupa mengkategorikan berat badan ini. Ada yang terlewat. Sementara di instruksi tugas berat badan ini dibagi menjadi di bawah 66 kalau nggak salah ya. Di bawah 65 dan di atas 66. Ada yang tidak membuat kolom ini. Itu pertama yang saya temukan. Yang kedua, dia tidak mengisi value dari risiko ini. Ya, ini kan harusnya 0 maksudnya apa? 1 maksudnya apa? Ya, di variable view-nya ini, dia tidak isi values-nya ini. Dia kosongin aja atau hanya salah satu yang dia isi. Itu kemarin saya lihat. Oke. Kemudian, sebagian besar itu yang salahnya saya lihat. Kemudian, ada juga beberapa yang IMT-nya salah. Ya, Mirna yang pertama itu IMT-nya 17,22. Coba kalian cek tugas kalian minggu lalu, ada yang saya nggak tahu dari mana IMT rumusnya dia dapat, itu bukan begini angkanya. Nah, kalau Anda sudah mengkategorikan berat badan, IMT-nya betul itu hitungannya, risikonya kemudian sudah Anda kasih value-nya, dan hasil output-nya kemarin berapa ya? 90, berapa kemarin ya? Saya buka tugas satu orang deh. Saya tugas, ini ada, ini nampak nilainya nanti. Oke lah. Jadi ya itulah ya. Harus diperhatikan lagi instruksi soalnya. Anda tidak usah terburu-buru mencari interpretasi tabel yang di ujung. Tetapi tahapan-tahapan yang diminta dalam soal itu diperhatikan satu-satu. Jangan terlewat. Termasuk memberi value di sini. Ini kan Anda kerjain gambar kerjanya. Ketika di variable view ini, ada value yang Anda harus isi. Ini jangan terlewat. Supaya memudahkan Anda dalam proses. Oke. Hari ini, oh ya tetap di file ini aja saya simulasikan ya. Hari ini saya ingin mengajari kita mensimulasikan, misalnya di antara bagaimana cara kita menganalisis data sebagian. Paham nggak maksudnya ya? Misalnya ini kan ada data, ada berapa orang nih? Ada 50 orang. Di 50 orang ini Anda hanya butuh data orang-orang yang misalnya dia berpendidikan minimal berpendidikan SMP dan tinggi badannya itu di atas 160. Nah, misalnya Anda udah punya data nih kan, kalau dilihat isinya ini, Anda pingin menyeleksi orang yang dia wanita ini yang dia pendidikannya SMP dan tinggi badannya harus di atas 160. Oke ya. Bagaimana caranya? Hanya orang-orang itu saja gitu. Bagaimana caranya? Oke, kita caranya adalah sambil diikutin ya. Klik menu data. Ya, ini select case namanya ya. Select case itu digunakan hanya untuk terkadang penelitian itu hanya untuk menganalisis data, ingin mendeskripsikan, hanya untuk mendeskripsikan, bukan untuk menguji ya. Terkadang tujuan penelitian itu ingin mendeskripsikan sebagian data dari variabel yang akan diteliti. Maka dapat men-setting data yang ada itu dengan melakukan perintah select case. Oke. Tadi syaratnya apa? Syaratnya apa? Coba ingatkan saya.
Dia pendidikannya SMP dan tinggi badannya di atas 60. 160. Itu Oke. 60. Bagaimana caranya? Maka klik tadi data, kemudian select case. Setelah Anda klik, kemudian muncul menu ini. Menu mana yang Anda pilih? If condition is satisfied. Pilih yang ini, yang paling bawah. Setelah itu, Anda klik if. Oke. Masuk kayak yang kemarin ya, kalkulator yang kemarin. Maka masukkan ke dalam ini persyaratan yang barusan kita buat, yang pendidikannya SMP. SMP berapa kodenya tadi? Kita back ya. Kita back. SMP itu kita lihat di sini. SMP itu kodenya 3. Nah, kalau tinggi badan tidak ada value-nya. Maka kita ulangi dari awal. Data, select case, ya. If condition is satisfied, kemudian klik if. Tadi pendidikannya SMP, pendidikan sama dengan 3. Sama dengan ya. Ya, karena ini kategorik dan angkanya pasti. Saya bilang bukan minimal SMP gitu atau minimal SMA, maksimal SMP gitu. Nah, kalau kata-kata maksimal, minimal, nanti baru gunakan kata kurang atau sama dengan, lebih atau sama dengan. Tapi yang saya minta syaratnya barusan adalah pendidikannya harus SMP dan tinggi badannya itu lebih dari 160 cm. Oke. Ini kemudian setelah itu klik continue. Bisa diikuti? Pak. Saya kemudian klik OK. Kemudian Anda lihat ke lembar kerja Anda. Situ akan tercoret mana yang di luar. Lihat ini, sebelah paling kiri. Sudah terfilter lah orang yang tidak sesuai dengan kriteria yang kita cari. Coba perhatikan si Rima nomor 4. Betul tidak dia pendidikannya SMP? Oh, betul. Betul tidak tinggi badannya itu di atas 160? Betul. Jadi yang sudah dicoret ini 1, 2, 3, kemudian 5, 6, 7 di sebelah kiri dicoret, maka mereka bukanlah orang-orang pilihan gitu ya. Berapa orang ini Pak yang terpilih ini berapa orang kalau mau dihitung? Ada caranya, kayak kemarin ya, biasa aja, analyze, kemudian deskriptif, kemudian frequency. Dan orang-orang yang ingin kita cari itu tadi berada di paling akhir. Selalu dia ketika kita tadi simulasi select case, itu selalu muncul variabel paling terakhir. Apapun yang kita lakukan nanti ketika menambah variabel, dia muncul ke kanan, makin ke kanan, makin ke kanan. Maka filter S inilah maksudnya yang akan kita analyze tadi. Kemudian frequency dan pendidikan. Kemudian Anda cari tahu ini berapa orang misalnya. Oke, 6. Ada 6 orang. Kalau tadi kalau datanya sedikit, 50, mungkin kita bisa hitung manual. Tapi bagaimana kalau data kita ribuan gitu ya, atau puluhan ribu? Maka kita perlu SPSS menghitung. Ada sekitar 6 orang, ada 6 responden yang sesuai dengan kriteria yang kita cari. Kriterianya adalah pendidikannya SMP dan tinggi badannya 160. Lebih dari 160. Oke ya. Jadi itu nanti juga bentuk tugasnya seperti itu. Misalnya saya ingin tahu, coba seleksi beberapa responden dengan syarat-syarat berikut. Nah, seperti itu. Oke, itu yang pertama hari ini ingin saya sampaikan. Menyeleksi atau select case, ya, menganalisis, mendeskripsikan sebagian data. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ini, saya kasih data ke grup kita. Sekarang kalian buka ya, kelas 10 mandat kelas 10. Kemudian saya kasih ini. Coba kalian buka di masing-masing desktop kalian. Apa ini?
nanti aja. Nah, sudah dibuka? Sudah, Pak. Oke. Yang belum bilang ya, biar nggak ketinggalan. Kalau belum Pak, gitu. Tunggu sebentar lagi Pak, gitu. Bentar, Pak. Masih loading, Pak. Iya, biar nggak ketinggalan. Oke. Bentar ya, Pak. Datanya itu di situ, ini ada namanya ini saya inisialkan A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Sampai yang ke bawah. Kemudian ada puskesmas. Ini ada seluruh nama puskesmas di Kota Medan ini. Ini sebenarnya data saya ya. Saya gunakan untuk bahan praktek kita hari ini. Kemudian ini ada umur, tapi Anda tidak tahu ini petugas apa gitu ya. Bisa jadi ini petugas apa? Petugas diare, bisa jadi ini data bidannya, data perawatnya, dan lain-lain gitu ya. Tapi inilah data yang kita dapat, bahwa ada petugas namanya A, dia bertugas di Simalingkar, umurnya dia 43 tahun, pendidikan dia sudah dikategorikan 4 ini saya kasih kode ke D1 dan D3. Sementara 5 ini apa? S1 gitu ya. Kemudian masa kerjanya 20, kemudian ini kebanyakan kuesioner yang kalian susun kemarin ya. Kalau saya memberi kodenya ini KO1, KO2, KO3. Di kalian itu memberi kodenya kemarin kalau dia pertanyaan A, A1, A2, A3, A4 dan seterusnya. Kemudian ada pertanyaan yang section berikutnya ada B1, B2, B3. Jadi boleh mengkasih kodenya A, B, C, D, E sesuai dengan abjad, boleh inisial dari variabel yang ingin kalian gunakan. Misalnya pertanyaan tentang pengetahuan kemarin. Anda kasih kode PE kalau pengetahuan, PE1, PE2, PE3 dan seterusnya. Itu pengetahuan. Kalau sikap berarti SI1, SI2, SI3 dan seterusnya. Kode ini boleh sembarang, yang penting Anda paham apa maksudnya di atas. Ya. Jadi saya mengkasih kode KO ini untuk kata komunikasi. Oke. Kalau Anda geser lagi ke kanan, ada kata SD1. SD ini adalah sumber daya. Jadi kenapa ada KO1 sampai dengan KO12? Karena pertanyaan tentang komunikasi itu terdiri dari 12 item. Nah, kuesioner kalian kan seperti itu ya. Kalau yang ini, umur, enak kita membaginya ya kemarin. Dikatakan dia lebih tua, lebih muda, dewasa madya, lanjut usia. Dia kan ada patokannya. Ya, karena dia satu variabel aja mengatakan umur ini lebih tua, umur ini lebih muda. Lalu bagaimana cara kita mengatakan komunikasi ini baik, komunikasi ini buruk. Sementara komunikasi itu banyak pertanyaannya. Ya, nggak mungkin cuma satu ini aja kita gunakan untuk mengatakan komunikasinya baik, komunikasinya buruk. Oke, sampai sini paham penjelasan saya? Ya, kalau umur kan satu variabelnya, yes, tinggal alat ukurnya tinggal melihat umpamanya akte kelahiran, kartu keluarga, udah. Tapi kalau komunikasi, mengukur komunikasi seseorang baik atau buruk itu tidak bisa dari satu pertanyaan aja, tapi dari ada kalau di sini 12 pertanyaan. Lalu tujuan kita adalah mau menjudge, mau menyimpulkan apakah dari 12 pertanyaan ini komunikasi si A ini dikatakan baik, buruk, sangat buruk, atau apa gitu ya. Bagaimana caranya? Oke, cara pertama adalah, saya buka slide-nya, pengantar teori dulu deh, sebelum kalian ke sana ya, sebelum kita praktek. Jadi pembahasan kali ini itu sebenarnya di luar RPS, tapi ini penting sekali, karena kakak kelas kalian itu banyak, nggak tahu rupanya, membuat cut off point dan rentang skala. Fungsinya adalah untuk mengkategorikan data. Ya, biasanya hasil ukur yang ingin dicapai itu adalah ordinal. Ya, kayak saya bilang tadi, umpamanya ya ringan, sedang, berat, atau ya baik, sedang, buruk. Gitu ya kan? Itu kan data ordinal. Data ordinal ini yang sering dikategorikan menjadi ordinal, gitu ya. Nah, kalau ini dua kategorinya, baik, buruk. Ini data ordinal ya. Kemudian yang ini 3, tinggi, sedang, rendah. Kemudian saya mau mengkategorikan komunikasi tadi misalnya menjadi sangat baik, baik, buruk, sangat buruk. Lihat, sesuai dengan tujuan penelitian masing-masing, ada perbedaan gitu ya. Kalau ini hanya 2 pengkategorian,
Kalau ini 3 dan ini 4. Oke. Ketentuan ini tidak berlaku bila sudah ada pengkategorian yang terstandarisasi oleh WHO, pemerintah, Kemenkes, dan lain-lain. Contoh umur. Umur ini berdasarkan pembagian oleh WHO sudah ada, dan menurut Departemen Kesehatan dulu, yang sekarang berubah jadi Kementerian Kesehatan, itu sudah ada patokan pembagian umur. Gitu ya. Tidak bisa sembarang kita. Balita itu berarti 0 sampai 5 tahun. Oke? Masa kanak-kanak usia 5 sampai 11 tahun, tadi remaja awal, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini nggak bisa kita yang suka-suka kita bagi, berarti kalau umur, mengaculah Anda pada suatu referensi atau pedoman yang sudah dikeluarkan lembaga resmi. Gitu ya. Maka tugas kita yang pertama adalah, ayo kita simulasikan di data yang saya kasih tadi, karena ini petugas ini katakanlah umurnya tadi berapa? Kira perkiraan petugas ini. Nggak ada 20-an ya. Oke, ini diperkirakan umur, cara melihatnya ini begini aja ya, analyze, kita lihat nanti maksimal dan minimal ya, statistik. Mana umur? Umur, ini minimal, ini maksimal, kemudian oke. Bentar ya, saya mau lihat ini. Umur maksimalnya itu 56 tahun, umur minimalnya itu 33 tahun. Lalu kita kembali ke sini. Lalu kita kembali ke sini, 33 tahun. Kita cukup pakai yang ini. Dewasa awal, dewasa akhir, masa lansia. Oke, masa lansia awal usia. Gitu ya. Karena kelompok responden kita berada pada kategori ini, tadi di bawah 33 tahun ya. Nah ini. Perkiraan responden kita itu berada di umur ini. Maka cukup ini aja yang Anda pakai, yang Anda gunakan. Misalnya. Kalau yang ini terlalu tinggi kali rentangnya ya menurut WHO. WHO sudah membagi yang terbaru. Kalau Anda perhatikan ini, coba lihat ya. Usia pertengahan atau usia pemuda itu dikatakan apa ya? 45 sampai 59 tahun, terlalu tinggi kali rentangnya memang sekarang. Lanjut usia itu 60 sampai 74 tahun. Katakanlah yang mau kita pakai itu adalah pedoman Kemenkes ini. Ya, ayo kita simulasikan pembagian umur itu menggunakan kategori dewasa awal, dewasa akhir, dan lansia awal. Kita simulasikan. Ini kayaknya nggak ribet ya, nggak sulit sama kalian, karena kemarin itu sudah saya contohkan. Kita kembali ke ini. Patokannya tadi berapa? Dewasa awal 26 sampai 35. Artinya kalau yang ini ya, kalau yang ini bisa Anda gunakan kurang dari atau sama dengan 35 tahun ya. Ini masuk dia nanti dewasa awal usia. Yang ini nanti baru Anda gunakan 36 sampai dengan 45. Oke. Kita masuk apa? Tiga kategori saja. Yang ini Anda buat menjadi lebih dari 46 tahun. Itu sama dengan 46 tahun. Sorry. Ini paham ya maksud saya mengkategorikan ini ya? Paham, Pak. Oke, good. Jadi ini agak tulisannya agak apa ya? Jadi dimaklumi lah. Ya, ini lebih dari 46. Oke. Pak, nggak 55. Enggak. Jadi gini, coba perhatikan lagi. Ya, kalau udah lebih dari 46, masuklah 55 itu. 46 ke atas, Iya, Pak. kita asumsikan lansia awal. Jadi, pandai-pandai mengkategorikannya. Kalau nanti yang dewasa awal, dewasa mulia ini, gunakanlah yang ini, yang ujung ini. Kurang dari 35. Kita nggak urus berapapun kurang dari 35 itu. Gitu ya. Nah, kalau yang ini jelas, memang batasannya 36 sampai 45. Sementara yang mau ke atas, ya, lebih dari 46, Anda gunakan yang ini.
Nah, kalau yang tadi yang pertama gunakan yang ini gitu ya. Jadi ini kalau Anda sudah terbiasa mengkategorikan nanti akan tahu itu maksudnya gitu ya. Terbiasa. Bukan yang kalau 55 ke atas, maka yang umur 46 ke 54 dia masuk apa? Iya kan? Iya, Pak. Oke, kita ke SPSS-nya, maka kita buatlah pembagian kayak kemarin. Ayo, sekaligus disimulasikan. Apa digunakan kemarin? Umur yang ini mau kita kategorikan menjadi tadi dewasa apa? Ya, mau dewasa awal, ya, dewasa akhir, kemudian lansia awal. Bagaimana caranya? Transform. Yes, ayo transform. Kemudian? Record into Different variable. Oke, kemudian? Masukkan Masukkan umur, ya. Kemudian bikin variabel baru. Kita misalnya umur kelompok gitu ya. Umur K. Ini adalah kelompok umur. Oke, kemudian jangan lupa klik change. Yang di atas tidak boleh ada spasi, ya. Yang di bawah boleh spasi gitu ya. Kemudian change, masukkan dulu ke sini dia umur K-nya. Kemudian apa? all Oke, all any values. Yang pertama apa? Tadi di bawah 35 tahun. Lowest. Yes. 35. Value-nya 1. Good. Ya, ini yang lowest. Kemudian 36 sampai 45 gunakan range. Oke, 36 sampai dengan 45. Kasih kode 2. Nah, kalau ini udah terbiasa lah ya. Dan yang terakhir lebih dari 46. Mana itu menunya? Oke. 46, kasih kode ketiga. Ya, add, kemudian continue, kemudian Oke. Maka kita lihat lagi ke dia bergesernya ke paling akhir pasti. Nah, ini dia, betul. Maka setelah ini selesai, enggak kan? Apa dilakukan? Dibuat variabel. Iya, kita ke variable view, hilangkan desimalnya, kemudian masukkan kategori yang kita buat barusan. 1 itu untuk tadi? Di bawah. Di bawah? 30. Di bawah atau sama dengan 35 tahun ya. Di bawah, sama dengan pun bisa lah, gunakan di bawah. 35. Kemudian 2 itu kode untuk 36 sampai dengan 45 tahun. Dan yang ketiga itu kode untuk di atas atau sama dengan 46. Oh, sorry. Bukan begini mengkodenya. Sorry. Bukan. Nah, ini. Salah. Kita kan mau pakai patokan WHO tadi. Bukan lagi angka itu. Tapi menggunakan istilah ini. Iya, Pak. Itu dia maksud saya. 1 itu adalah dewasa awal. Oke. Nah, ini perlu ditengok gitu ya, apa pedoman apa standarnya. Yang kedua, dewasa Akhir. Dewasa akhir, yes. Yang ketiga, lansia awal. Oke, itu dia. Pembagiannya berdasarkan ini, jangan lagi angka-angka yang tadi. Kemudian klik OK. Kemudian ya, kalau Anda mau balik ke data view, sudah terekam lah ini. Maka si A ini masuk data dewasa awal. Dewasa awal, ya. Nah, seperti itu. Pembagiannya berdasarkan tadi dari Depkes ini, Depkes Departemen Kesehatan. Ini oke, ini udah clear. Jadi kalian cobalah nanti kalau mengkategorikan sesuatu itu tengok panduannya itu yang pertama. Pak, kemudian kita akan menggunakan cut off point yang tidak ada patokannya misalnya. Nggak ada ketentuannya dari pemerintah, kayak tadi komunikasi. Bagaimana Anda mengatakan komunikasi itu baik, burung, sedang gitu ya, tinggi, rendah, atau dan seterusnya. Bagaimana membagi komunikasi itu sementara tadi tiap variabel komunikasi itu memiliki 12 pertanyaan, ya. Maka aplikasinya kalau Anda baca skripsi atau tesis
kakak-kakak kelas kalian itu, maka biasanya akan ketemu di kolom ini dia. Ini pembagian itu ya. Baik kurang, baik buruk gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang membaginya menjadi 2 saja cukup. Ya, ini tadi yang contoh yang 2 saja. Ada yang ini membaginya menjadi 4 kategorinya. Sangat buruk, buruk, dan baik. Nah, ini 4. Kalau 3 juga bisa. Misalnya apa tadi kalau 3? Ringan, sedang, berat gitu ya. Bisa dibagi menjadi 3. Ini sesuai dengan kebutuhan tujuan penelitian. Tapi bagaimana cara membaginya yang sementara pertanyaan variabel ini variabel dukungan keluarga. Ini variabel tingkat pengetahuan. Ini variabel motivasi. Lihat, variabel motivasi ini ada berapa pertanyaan? Ada 1 sampai 10. Ya, 1 sampai 10. Kalau dukungan keluarga ada 1 sampai 14. Berarti ini 14 pertanyaan, ya kan? Yang sering di kita itu seperti ini. Soalnya ini ada 10 pertanyaan. Yang ini ada berapa pertanyaan? 15. Oke, yang ini ada 15 pertanyaan. Ya, jumlah soal 15. Oh, di sini udah dia sebut sih ya. Ya, jumlah soal ini ada 15, ini ada 14, ada seterusnya dan seterusnya. Maka bagaimana mengatakan bahwa tingkat pengetahuan ini baik ya? Bagaimana mengatakan tingkat pengetahuan ini baik, maka inilah yang dia gunakan. Bagaimana pengetahuan ini dikatakan kurang, ini ya patokannya. Ini juga, dukungan ini dikatakan baik itu bagaimana ketika skornya nanti begini. Nah, ini harus dilihat ke sini gitu ya. Oke, kita simulasikan yang pertama. Ini menggunakan mean. Yang pertama itu cut off point-nya adalah menggunakan titik potong tengah. Titik potong tengah itu ukuran sentral, kalian pelajari kemarin di biostat kan, ada mean, median, apa lagi? Modus. Apa lagi? Udah? Ya, mean, median, modus ya. Tetapi biasanya cut off point yang dipakai untuk di data yang sering kita praktekkan itu adalah mean dan median. Mean itu, ingat syaratnya ini, digunakan ketika distribusinya ketika data berdistribusi normal. Median itu digunakan ketika data tidak berdistribusi normal. Apa maksudnya distribusi normal tidak berdistribusi normal? Itu dikasih tahu di biostat kemarin. Dikasih tahu nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oh, ya. Enggak, Siapa dosen biostatnya? Bu Rapidah, Pak. Oh. Oke lah. Itu nanti kita pelajari lah kalau gitu di mandat. Dikatakan dia berdistribusi normal. Ini udah salah pula saya pastikan. Jadi untuk mencari tahu kenormalan distribusi data itu ada banyak caranya. Salah satunya dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Ya. Ini sebenarnya mau saya copy tadi. Copy. Oke. Ini metode untuk mengetahui normalitas data. Ada melalui dari deskriptifnya, biasanya dari histogram. Histogramnya itu, kalau rapat, histogram itu kan diagram bar yang rapat ya. Kalau batangnya itu membentuk kurva, maka dia normal. Semakin dia ke tengah, gini bentuknya. Tahu ya kurva normal? Kurva normal itu kan gini ya, dari atas baru ke bawah. Iya, Pak. Jadi kalau susunan histogramnya itu semakin mendekati bentuk itu, maka normal dia. Tapi itu kan butuh ketelitian gitu ya. Kalau kita lihatlah misalnya tadi, bagaimana cara melihat bentuk umur itu tadi, umur. Ayo kita lihat bentuk distribusinya histogramnya. Bagaimana caranya kemarin? Analyze ya. Deskriptif, kemudian frequency, kemudian ini kita reset dulu ya. Kemudian data umur ini kita masukkan lagi. Kemudian chart-nya kita gunakan histogram. Baru ini ada show normal curve on histogram. Kita coba lihat, apakah tadi data umur ini mengikuti kurva normal yang bentuknya seperti gunung itu, atau dia bentuknya ada yang melenceng ke kiri, melenceng ke kanan gitu ya.
Jadi ini kita lihat. Nah, ketika sudah dipilih itu, dia sedang proses. Yes, ini sudah langsung dibuatkan kurvanya ya. Jadi menurut kalian, histogram bar-bar yang rapat ini, apakah mengikuti bentuk kurva normal atau tidak? Halo? Normal. Normal. Iya, ini normal ya, dikatakan masih normal. Jadi tidak harus mirip-mirip banget kayak gini bentuknya, tapi kalau dia meniru ini dari bawah, kemudian meninggi, kemudian akhirnya ada menurun, ini sudah dikatakan normal. Kecuali tadi kalau numpuknya sebelah sini, gitu ya, bentuknya itu seperti gini, turun ke bawah. Kalau ini udah dimulai dari yang rendah dan diakhiri dengan yang rendah, biasanya normal. Oke, tapi histogram tidak bisa dipakai mentah-mentah gitu ya, karena mata orang bisa berbeda pendapat. Seperti saya, mungkin kalian pun ragu-ragu jawabnya, ini normal nggak ya? Mengikuti kurva normal nggak ya? Maka untuk memastikannya lagi, sebenarnya ada uji normalitas data. Uji normalitas data menggunakan SPSS itu ini, Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk namanya ya. Baru dengar ya? Iya, Ya, Pak. Pak. Nanti kasih nama anaknya Kolmogorov-Smirnov ya. Ini nama orang Rusia ini, penemu uji ini. Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Caranya, nanti dari sini, tadi syaratnya apa? Saya bilang di ini. Kalau dia normal, digunakan min untuk titik potongnya. Berarti yang kurang dari min, umurnya umpamanya lebih muda gitu ya. Yang lebih dari min, umurnya lebih tua. Kan pembagiannya menjadi dua misalnya ya, umur yang mau kita bagi dua. Maka kalau tadi normal menggunakan min, kalau tidak normal menggunakan median. Caranya adalah, ayo sama-sama kita simulasikan. Kita lihat dulu umur ini menggunakan umur apa? Kalau Kolmogorov-Smirnov. Kalau histogram tadi asumsi kita normal. Tapi kalau Kolmogorov-Smirnov ini normal atau tidak? Dikatakan normal, ya saya kasih apanya ya. Dikatakan normal apabila V value pernah dengar? Atau signifikansi, ya, signifikansinya ini di atas lebih besar daripada 0,05. 0,05 ini alfa. Itu tahu nggak ya kalian? Jadi kalau penelitian kesehatan itu kan interval kepercayaannya biasa 95%. Maka alfanya ada 5%. Alfanya jadi tidak boleh kalau dia Kolmogorov-Smirnov harus lebih dari 0,05. Ini juga sama. Ini juga sama dengan ini ya. Kapan Pak digunakan Kolmogorov? Kapan digunakan Smirnov? Ini udah ada saya sebutkan syaratnya. Jadi kalau responden Anda itu ini N. Respondennya ini Kolmogorov-Smith. Nanti ini keluar ya dua-duanya oleh SPSS. Dia ada tabel Kolmogorov, ada tabel Shapiro-Wilk. Maka yang mana mau Anda baca nanti V value-nya, lihat berapa jumlah respondennya. Kalau respondennya lebih dari 50, atau sama dengan 50, masih bisa Anda gunakan Kolmogorov-Smirnov. Kalau Shapiro-Wilk ini ya 49 ke bawah. Gitulah ya. Responden kita berapa? Ada 39. Oke. Maka kita fokus nanti di Shapiro-Wilk. Oke, kita lakukan uji normalitas data. Caranya itu analyze, kemudian Anda deskriptif statistik. Oke, geser, kemudian pilih explore. Oke. Di explore ini Anda masukkan umur ke dependent list. Klik di sini. Cukup itu aja. Dependent list ini. Yang lainnya kosongkan. Kemudian Anda klik, sebentar, di statistik tidak perlu. Nah, ini di skip saja. Yang perlu kayaknya di plot. Nah, iya. Di plot ini Anda klik normality plot with test. Inilah nanti yang mengeluarkan uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk secara lengkap. Ketika Anda checklist ini, itulah di uji normalitas data. Kemudian klik continue, kemudian klik saja OK. Banyak kali tabelnya ya.
tabel ini mengeluarkan nilai min. Umur rata-rata pegawai tadi itu diketahui 43,05 tahun. Medianya juga dia tunjukin 41,00. Jadi beda ya, ukuran tengah itu beda. Tabel ini secara deskriptif mengeluarkan min-nya itu 43, medianya itu 41. Yang mana mau kita pakai mengatakan umur pegawai itu muda atau umur pegawai itu tua? Membaginya menjadi dua. Apakah 41 ini, 41 ini atau 43 ini? Maka kita lihat tadi uji Shapiro-Wilk test of normality, geser ke bawah, dan lihat ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov dan ini adalah Shapiro-Wilk. Maka V value itu adalah signifikansi. Anda fokus ke tabel sig ini gitu ya, signifikansi atau V value. V value itu probability, nilai probability, nilai kemungkinan. Jadi tadi syaratnya adalah harus lebih dari 0,05 baru dikatakan normal. Ya, dikatakan normal, dikatakan normal jika sig-nya itu lebih dari 0,05. Kita lihat apakah nilai Shapiro-nya lebih besar dari 0,05? Ternyata Tidak. tidak. Berarti data tidak normal. Maka kita gunakan ukuran tengahnya adalah Median. median. Iya betul. Distribusi tidak normal, median. Maka angka mediannya berapa? 41. Yes, 41. Maka umur ini bisa kita bagi menjadi di bawah 41 dan di atas 40. Nah, sebenarnya kalau di bawah atau sama dengan 41, kebalikannya selisihkan aja 0,5. Kalau 41 ke bawah, misalnya muda, 41,5 gitu. Gunakan biasakan 41,5 adalah lebih tua. Jadi membaginya berdasarkan itu. Bisa ya? Dipahami? Tadi umur kan Pak sudah ada patokannya dari WHO, enggak acil lah Pak. Kan nggak bisa kita bagi-bagi min medianya. Oke. Berarti kalau Anda mungkin terpikir seperti itu, bagus gitu ya. Berarti kita membagi umur yang salah, bukan variabel umur yang cocoknya. Yang cocoknya adalah masa kerja. Ada nggak pembagian masa kerja menurut teori tertentu? Coba kita googling ya. Kayaknya ada juga ya, pembagian masa kerja menurut ahli. Ada juga ternyata. Ada masa kerja baru, dikatakan masa kerja baru adalah 6 tahun. Masa kerja sedang 6-10 tahun. Masa kerja lama adalah lebih dari 10 tahun. Nah, ternyata ini juga nggak bisa kita bagi min median modusnya. Cuman kita asumsikan aja lah ini ya, kita simulasikan. Ini nggak ada pembagiannya menurut para ahli. Masa kerja ini. Maka kita coba uji, apa pertama kali? Normalitas data. Kita uji normalitas dulu ini. Ini riset, masa kerja, kita logonya selalu ini ya scale-nya. Kemudian tadi pilih chart, bukan di sini, normalitas data, kita ulangi, analyze, descriptive statistik, explore, yes. Kemudian riset, masa kerja, kita masukkan ke dependent list, kemudian plots-nya, kita checklist ini. Continue. Oke ya, ini kita asumsikan masa kerja nggak ada pembagiannya. Kalau umur tadi kan udah ada patokannya. Nah, ini juga masa kerja beda-beda antara median sama beda tipis ya. Nah, ini semakin tipis perbedaannya biasanya normal. Itu juga ini ya tandanya. Tandanya distribusi normal. Kalau tadi ada berjarak beberapa angka, biasanya nggak normal. Tapi kalau 17,92 ke 18, saya yakin ini normal. Kita lihat ya Shapiro-Wilk-nya, pasti ini di atas 0,05. Yes. Jadi ada beberapa tanda ya. Lihat ini. Berarti yang kita gunakan adalah Kolmogorov. bukan. Ini tadi tetap N-nya berapa? N-nya ada berapa kita tadi? N-nya ada 39 orang. Kalau 39 orang, gunakan tetap Shapiro-Wilk. Tapi kalau lebih dari N-nya lebih dari 50, gunakan Kolmogorov. Maka Anda fokus aja di tabel yang kecil ini. SPSS akan mengeluarkan dua-duanya. Makanya butuh ketelitian kita melihat persyaratan asumsi. Karena V
V value atau signifikansi ini lebih dari 0,05, maka distribusi data masa kerja berdistribusi normal. Karena berdistribusi normal, pembagiannya berdasarkan Min. min. Ayo kita simulasikan. Berarti 17,92. Caranya adalah tetap transform tadi. Record into different variable. Ini di reset. Masa kerja ini mau kita bagi menjadi tadi masa kerja lama. Kita buat yang baru, masa. Kelompok masa kerja gitu ya. Atau kategori masa kerja. Ini sambil diikuti ya. Saya buat jadi masak gitu ya. Jadi syarat yang pertama tadi adalah di bawah berapa minnya? Berapa minnya tadi? 17,92. 17, ini koma itu ya, 92. Ini adalah kategori pertama kalau di bawah. Kemudian ini. Kemudian kalau di atas 17, 18 aja lah ya, bisa 18 juga Anda gunakan. Ini adalah kategori kedua. Oke, kalau kalau masa kerja kayaknya mudah lah ya. Kemudian Anda geser ke sini, masa kerja tadi Anda kategorikan. Yang pertama itu masa kerja. Apa tadi pembagiannya? Baru ya. Baru dan lama gitu aja lah ya. Menjadi 2 masa kerja baru. Sementara yang kedua ini adalah masa kerja Lama. yes. Oke, ini kemudian nolkan saja. Nah, ketahuanlah bahwa si A itu dia masuk masa kerja lama, ini masa kerja baru, dan seterusnya. Oke ya. Jadi ketika mau membagi variabel yang belum ada patokannya, gunakanlah tadi min atau median. Oke, yang ini clear lah. Ini kayaknya udah kita simulasikan juga kemarin. Yang susah itu yang ini kan. Contoh kuesioner kalian itu yang ini. Maka cara pertama yang harus kita lakukan adalah komunikasi ini, skor-skornya ini masing-masing ini, kita totalkan dulu semuanya. Kita beri total. Berarti kita butuh KO total, komunikasi total. Caranya adalah analyze, ya kan, seperti biasa. Compute. Oke. Karena ini hitung-hitungan, tidak merecord lagi, kita butuh mentotal ini angka 3 sampai angka 4. 3 tambah 4 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Mungkin kalau di Excel enak ya, tinggal zoom saja ke samping, kemudian geser ke bawah. Bagaimana di SPSS? Ya, kita transform, compute variable, kita bikin variabel baru, tadi KO, komunikasi total. KO total ini adalah skor total komunikasi, gitu ya. Skor total komunikasi. Ini bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke. Kemudian KO total itu adalah tadi penjumlahan dari KO1, masukkan, tambah KO2, tambah, iya, terus gitu aja nggak apa-apa. KO3, tambah KO4, terus sampai nanti KO12. Ya, lakukan sampai KO12. Kalau di Excel kan mudah. Bisa jadi Anda sudah jumlahkan di Excel pun nggak masalah. Terus Anda pastekan di variabel KO total. Nggak boleh juga begitu ya. Berarti terjadilah penjumlahan. Oke, saya sudah tambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena KO ada 12 item pertanyaan. Kemudian saya oke. Maka saya lihat di lembar kerjanya. Sudah ada KO total pasti di paling terakhir. Oke, saya sudah dapat KO totalnya. Kalian sudah dapat? Betul, Pak. Belum, Pak. Ah, coba. Kita
KO total yang pertama 40. KO total kedua 44. Oke, ini adalah total skor dari item tadi. Sementara ketentuan dari kuesioner ini digunakan, coba kita lihat tadi pertama. Nah, ini komunikasi. Komunikasi itu ada 12 pertanyaan. 12 pertanyaan. Dan komunikasi itu didefinisikan sebagai, mana tadi? Maaf. Ini mau saya tunjukkan. Komunikasi itu ada KO1 sampai KO12. Kalau kalian mungkin pengetahuan, sikap, atau tindakan terserah. Ada 12 pertanyaan. Nah, dari 12 pertanyaan ini kan rentang pembagian skornya, dia dikatakan komunikasinya sangat buruk jika, nilai skornya itu diberi adalah 1, 2, 3, 4. 1 sangat buruk, ya kan, 4 sangat baik. Maka ditambahkanlah ini ke jumlah pertanyaannya. Artinya, kalau skor yang paling rendah akan terwujud itu pasti 12 kan? Karena tadi 12 pertanyaan. Dan di 12 pertanyaan itu skor terendahnya dikasih kode 1. 1 dikali 12 sama dengan 12. Sementara skor tertingginya adalah 4 dikali 12. Paham nggak ya maksudnya? Ulang, Pak. Oke. Kita ada 12 pertanyaan. Ya. Sementara di 12 pertanyaan itu kita mempunyai 4 alternatif jawaban. Ya. Sangat buruk, buruk, baik, sangat baik. Sangat buruk kodenya 1, buruk kodenya 2, baik kodenya yang ini. Yang ini. Ini kan udah dikasih kode nih, KO ini. Nih. Ada yang 3, ada yang 2, ada 1. Kalau dilihat lagi ini, ini kodenya bukan buruk ya, sering, selalu. Boleh juga. Ini sama-sama kode Likert. Ada yang tadi sangat buruk, baik, sangat baik. Ada yang mulai dari jarang, kadang, sering, selalu. Nah, itu kan kemarin saya contohkan. Jadi KO di sini yang digunakan pengkodeannya adalah sering, jarang, selalu, dan seterusnya. Maka, berarti ada 4 alternatif jawaban. Ada kode 1, 2, 3, 4. Karena ada 4 alternatif jawaban, sementara pertanyaannya ada 12, maka skor yang terendah yang akan terjadi itu pasti 12 kan? Kalau semuanya 12 pertanyaan itu dijawab 1 semua. Kalau ditambahkan menjadi 12, betul tidak? Iya, Pak. Sementara kalau seseorang itu dia menjawab dari pertanyaan 1 sampai 12, pertanyaannya 4, dia sangat setuju semuanya, maka skor maksimalnya berapa? 48. Nah, itu maksudnya. Itu maksudnya rentang skor di sini itu, skor minimalnya adalah 12, skor maksimalnya adalah 48. Ya. Kalikan saja banyaknya pertanyaan itu dengan alternatif jawaban. Banyaknya pertanyaan dengan alternatif jawaban. Ya, jangan lupa itu. Maka karena skor terendahnya 12 sudah kita dapat, skor tertingginya 48 sudah dapat, lalu misalnya kita dapat lagi data yang ini. Lalu nah ini. Lalu 40 ini dia masuk buruk, sangat buruk, baik atau sangat baik ini skornya ini. Sementara tadi berapa yang terendah? 12, oke ya? Terendah 12 dan tertinggi 48. 40 ini masuk mana? Oke, 40 ini masuk mana? Kalau di sini kita simulasikan dia, kita bagi menjadi 4 kategori ya. 4 kategori komunikasi. Jadi saya sudah dapat 12 sampai 21 sangat buruk, 21,5 sampai 30 buruk. Yang ini baik, yang ini sangat baik. Dari mana dapat angka-angka ini, Pak? Skor ini, skor ini, skor ini. Ya, caranya adalah ini. Skor tertinggi kita tadi berapa? 40? 8. Oke, maka Anda gunakanlah, ini kita coba ke bawah. Mau nggak ya? Kita pastikan di sini. Berarti skor tertinggi adalah 48. Dikurang. Skor terendahnya? 12. 12. Berapa alternatif jawabannya? 4. 4. Oke, berapa hasilnya ini? 6. 26 bagi 9. 3. 6. 9, Pak.
9. Jadi 9. 36 bagi 4. Oke, ya 9 ya dapatnya ya. Ini saya merahin. Biar kalian mudah tadi sudah setelah ditotal, kemudian Anda cari rentang skornya. Lalu 9 inilah yang menjadi asumsi kita. Tambahkanlah 9 ini mulai dari skor yang terkecil, terendah. Jadi, skor terendah kita tadi berapa? 12. 12. Maka tambahkan 9. Sama dengan 21. 21. Di bawah 21 itu sama dengan skornya tadi sangat buruk gitu ya, sangat buruk. Yes, sudah bisa dipahami. Kemudian tambahkan aja langsung lagi 21 tambah 9. 30. 30. Berarti dari 21 sampai 30 gitu ya, 21,5 lah katakan. Ini masuk? Buruk. Iya, sudah bisa Anda membaginya. Kenapa Kemudian- pakai 1,5, Pak? Iya, karena nggak boleh sama dengan yang ini. Oh, Kalau yang ini tadi kan kita buat dia asumsinya kurang. Akhirnya ini bisa kita hapus. 12 ini tadi nilai skor terendah dan pada ujungnya akan Anda hapus menjadi kurang. oh. Kurang yang skornya. Kurang dari 21 sangat buruk, 21 sampai 3. Kemudian apa lagi? 30,5 sampai 1,5. Iya, 30,5 sampai 39. yes, 39. Ini masuk Baik. baik. Iya. Dan 39,5 sampai 48. sampai dengan 48 skor paling tertinggi. Yes, betul kan? Tambah-tambah 9 akhirnya. Ya, sangat baik. Sangat. Oke, sudah bisa dipahami. Jadi inilah rentang skor yang kita gunakan untuk melihat apakah tadi total skor dari masing-masing responden itu masuk dalam sangat buruk, baik, buruk atau sangat baik. Maka inilah yang kita pakai skor ini ke sini untuk mengatakan bahwa komunikasi si responden pertama ini baik, buruk atau sangat buruk. Maka ya udah mudah ya seperti yang tadi apa menunya? Di mana mengatakannya? Transform. Ya, baru record into different variable. Oke, ini reset. Kemudian Anda geser ke bawah. Anda cari tadi skor total komunikasi ini. Masukkan ke sini. Buatlah dia variabel baru bernama apa ya kita kasih pada ya? Hasil akhir ya, akhir. Nah, komunikasi akhir komunikasi apa yang enak nama labelnya terserah lah ya, mau finalnya saya buat ini aja lah, pokoknya huruf kapital semua, nggak kode lagi. Hasil akhir komunikasi variabel nilai akhir variabel komunikasi. Oke, saya masukkan ke sini. Maka ya udah tinggal seperti yang tadi. Kalau yang pertama ada lowest ya, lowest dari 21. Ya, 21 ini masuk ke 1. Add. Kemudian 21,5 sampai 30. Ini masuk kategori kedua. Yes. Kemudian yang ketiga ini 30,5 sampai 39 kategori ketiga. Oke, yang terakhir adalah lebih dari ini cukup lebih dari 39,5. Iya, Pak. Ya kan, ini bisa dihapus. Cukup Anda gunakan lebih dari 39,5. Itu dia masuk kategori 4. Oke, kemudian add, kemudian continue, kemudian oke. Dia akan ada variabel yang baru. Nah, variabel yang baru ini kita hilangkan desimalnya dan kita buat values-nya. Jangan lupa, values angka 1 itu untuk kode sangat buruk. Iya, mulailah di angka yang paling bawah itu untuk yang rendah gitu ya. 2 buruk. Yes. Kemudian 3 baik. Kemudian yang 4 itu sangat baik. Oke, kalau ini udah ketahuan kita. Akhirnya secara keseluruhan
komunikasi responden pertama ini masuk dalam kategori sangat baik, ya. Jadi komunikasi dia sangat baik. Sementara responden yang keberapa ini? Keempat, dia hanya sampai pada level baik saja dengan total skornya seperti ini. Oke ya, inilah akhir yang mau dipakai dinarasikan di paling akhir. Berarti kita analis aja. Frekuensi, kita lihat berapa akhirnya responden yang komunikasinya baik, berapa responden yang komunikasinya, dan seterusnya. Maka nilai akhir variabel ini kita masukkan. Kemudian mau kita kasih chart juga bisa, misalnya diagram bar aja gitu ya. Kemudian continue, kemudian oke. Lihat. Ternyata baru kita bikin interpretasi ya. Kalau dari tabel bisa juga, tabel ini bisa. Ini frekuensi, ini persen. Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa faktor komunikasi responden sebagian besar berada dalam kategori Sangat baik. sangat baik, yaitu sebanyak 26 orang dalam kurung 66,7%. Nah, itu kalau Anda mau menampilkan tabel. Kalau menampilkan grafik juga bisa. Ini aja Anda kopikan ke Word. Dari histogram, dari gambar histogram di atas dapat diketahui bahwa diagram paling tinggi, paling besar itu mengenai variabel komunikasi responden berada dalam kelompok sangat baik. Udah, itu interpretasinya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Sekarang, udah lebih ya jamnya. Masih mau lanjut nggak? Kenapa, Pak? Sekarang tugasnya sama kalian, simulasikan komunikasi ini, tapi dari variabel sumber daya. Sumber daya ini ada berapa pertanyaan? Ada 10 pertanyaan. Oke ya, kalau tadi komunikasi 12 pertanyaan sampai KO 12 yang ini, maka tugasnya di kalian dan kalian submit ke learning adalah coba simulasikan SD1 sampai SD12. SD10, Pak. SD10, oke ya. SD1 sampai SD10. Tapi pembagian kategorinya adalah, ya, saya atur. Jadi menjadi 3, bukan menjadi 4. Ini kan 4. Saya mau tugas Anda itu sekarang, ya, biar saya agak dibedakan. Kalau Anda paham rumusnya, nggak masalah. Nah, ini tadi yang betul ya, komunikasi. Jadi 9, betul. 9, akhirnya terbagilah dia tadi. Jadi, tugasnya adalah, tugas kelompokkan faktor sumber daya itu ya, di master yang saya kasih, sumber daya atau SD, menjadi tinggi, ya, sedang, rendah. Oke, ini aja kata kuncinya. Kelompokkan faktor sumber daya, saya bold ini, di master data yang saya kasih, menjadi 3 kategori. Tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian, buatkan tabel distribusinya dan interpretasinya. Oke. Bisa dipahami instruksi tugas saya? Bisa, Pak. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Faktor sumber daya ini dari SD1 sampai SD10, tunjukkan ke saya berapa banyak yang tinggi, berapa persentasinya, berapa banyak yang sedang, berapa banyak yang rendah. Oke. Dan itu deadline ya, deadline Anda kerjakan batas akhir submit learning. Apa? Ini. Besok lah, Pak. Besok, Pak. Atas, Pak. Besok, Pak. Besok. Esok, Pak, esok. Jumat, Pak. Jumat. Jumat, Pak.
Ini kalau Anda makin ulur-ulur, Anda udah paham sekarang. Kerjakan sebentar tadi itu. Anda makin ulur-ulur waktu, lupa Anda nanti. Pak, terserah. Besok ya, besok. Oke, 2. Oke, Pak. 2 Desember 2020 pukul 4. 4. Oke. 14, iyalah 14. Oke, sudah dapat. Ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri perkuliahan? Tinggi, sedang, rendahnya, Pak. Kenapa? Iya, nanti sumber dayanya tinggi, sumber dayanya sedang, sumber dayanya rendah begitu. Tapi mau berapa banyak yang dari data tadi itu tunjukkan ke saya berapa sumber daya yang tinggi, berapa sumber daya yang sedang, berapa sumber daya yang rendah, dan sebagian besar di mana sumber daya itu masuk dalam kategori yang mana? Tunjukkan berapa angkanya. Oke, Pak. Gitu. Kan Oke. tadi di rumusnya dimasukkan nilai tertinggi dan skor tertinggi dan skor terendah itu disamakan aja tuh gimana? Disamakan sama? Ini skor tertinggi tuh 48, skor terendahnya 12. Iya. Atau ngikut ke yang tadi ada di slide itu, Pak? Atau Hari dihitung dulu. Enggak. Kalau ini kenapa tadi 12 skor terendahnya? Karena ada 12 per? Pertanyaan. Itu di SD itu ada berapa pertanyaan? 10. berarti dikalikan ke jumlah alternatif jawaban tadi, Pak, gitu? Iya, alternatif jawaban yang kalau di sini alternatif jawabannya, ini kita cek ya. SD ini kan berarti karena paling tinggi adalah 4, Iya. skor tertingginya adalah 4 kan? 4 kali 10. Nanti saya kalau udah bantu jawab jadinya, ya kan? Skor tertingginya itu 4 kali 10, yang terendahnya 1 kali 10. skor tertingginya adalah 10 kali 4, 10 pertanyaan, dikali jawaban tertinggi adalah 4, ya kan? 4 Ya, Pak. ini. Maka terendah adalah 10 kali 1, kan? Iya, Pak. Nah, alternatif jawaban yang mau kita kategorikan berapa tadi? 3. Iya, bukan patoknya ke 4 yang tadi. Kita mau membaginya menjadi ini. Tinggi, sedang, rendah. Oke. Ya, menjadi ini tinggi sedang rendah ini berapa ini coba? Berapa kelompok nih? Oke lah ya, yang sampai situ aja lah penjelasan saya. Nanti yang betul-betul mengikuti akan mudah mengerjakan ini, bahkan selesai langsung ini. Oke. Ada lagi pertanyaan? Baik, Ini kalau Anda mau screenshot ini boleh ya rumus ini. Pak, submit ke e-learning-nya dalam bentuk RAR, Pak, atau zip? Iya, kayak kemarin. RAR atau zip. Ya. Usahakan RAR-nya itu di dalamnya sudah jangan ada RAR di dalam RAR. Yang saya lihat tugas kalian itu beberapa mengumpulkan, saya buka RAR-nya, ada RAR lagi. Saya buka RAR-nya, ada RAR lagi. Wah, maksud saya, beberapa udah paham ya. Kalau cukuplah 2 file itu, satu berbentuk file SAF-nya SPSS, SAF yang ujungnya SAV, extension-nya. Satu lagi berbentuk PDF. Udah, itu aja di dalam satu RAR. Ketika saya buka RAR Anda, atas nama Anda, 2 file itu yang nampak. Jangan ada lagi RAR di dalamnya. Atau jangan ada lagi file Word. Jangan ada lagi file-file yang lain. Satu PDF, satu RAR. Cukup. Satu RAR lagi kan. Nah, satu PDF, satu SAF. SAF ya. Nah, itu aja. Baik, Pak. Oke, kalau gitu kita bisa akhiri perkuliahan ini. Coba semuanya menyalakan kamera. Pastikan. Ada berapa orang tidak hadir? Ada berapa orang tidak hadir? Siapa, Tasha? Pak, yang kan kelasnya Bapak Lok, jadinya tadi cuma 31, Pak. Ya. Yang keluar itu siapa jadinya? Yang belum masuk 7 orang, Pak. Dia siapa? Udah direkap. Vivin minta izin ke saya, dia sakit katanya.
surat izin apanya? Sakitnya menyusul katanya. Ya, udah dikirim Pak. Ya, nanti kirimkan ke saya. Oke lah. Ya, dimohonlah Nanti- kehadiran. Apa? Nanti saya kirim rekapannya ke Bapak. Oke, iya terima kasih ya, Tasya. Sebelumnya, kuliah kita bisa akhiri hari ini karena sudah azan zuhur juga. Mudah-mudahan perkuliahan kita bermanfaat hari ini. Dan ya, jangan lupakan ini penting sekali. Nanti ketika Anda sudah turun ke lapangan, Anda tahu jadinya pengetahuan itu mengatakan pengetahuan seseorang baik, buruk, atau sedang dari beberapa pertanyaan itu intinya itu hari ini yang saya kasih barusan. Ya, sikap seseorang itu baik, buruk, atau mau dibagi menjadi 3 misalnya kan, ringan, sedang, dan tinggi gitu ya. Kenapa senyum-senyum, Fadia Anissa? Ada yang lucu? Enggak, Bang. Apa-apa. Oke, saya minta apa kata penutup dari kamu hari ini menutup kelas, yuk. Sambil membimbing doa apanya, kafaratul majelis. Silakan Fadia Anissa. Terima kasih kepada Bapak udah menjelaskan materinya kepada kami. Baiklah, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Oke. Baik, terima kasih Fadia. Iya, Sampai Pak. jumpa di minggu depan dan saya tunggu tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.